A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyah. Ya. Nah, ini kata Allah, diharamkan ya atas kamu maitatu ya, bangkai ya, wadam darah ya, walahmul khinzir daging babi ya, wa ma uhilla li ghairillah dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ya, wa yang tercekik, binatang yang tercekik, yang tertanduk ya. Nah, itu diharamkan oleh Allah ya, kecuali ya apa binatang yang tertanduk itu, kecuali dia ya yang tercekik terus masih hidup, atau tertanduk dia masih hidup, cepat-cepat dipotong dengan bismillah ya Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Tapi kalau begitu dicekik tertanduk langsung mati, itu haram. Nah, mengenai daging babi di sini hurimat, diharamkan. Jadi bukan khusus ya, bukan khusus untuk Islam saja. Kalau untuk Islam itu disebutnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tuh, ya. Tapi kalau di sini diharamkan atas kamu ya, bangkai ya, juga darah dan daging babi. Nah, di sini mengenai daging babi ditanyakan kenapa diharamkan? Karena daging babi itu ya yang sudah ditetapkan oleh Allah ya di semua kitab-kitab sebelumnya juga diharamkan. Kalau di Islam itu disebutkan hanya daging babi, entah daging babi hutan atau babi kota, nggak ngerti ya, pokoknya daging babi aja ya diharamkan karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya. Karena daging babi itu mengandung cacing pita, terus hidupnya juga di tempat yang kotor, makanannya sendiri juga kotorannya dimakan tuh ya. Dia habis muntah dimakan lagi, habis buang air kotoran dimakan lagi. Nah, itulah ya diharamkan oleh Allah. Di setiap kebudayaan tentu saja punya sebuah cara pandang yang berbeda dengan kebudayaan yang lainnya, dan cara pandang inilah yang akan dijadikan tolak ukur bagi sebuah masyarakat kebudayaan dalam menilai berbagai hal dalam realitas kehidupan. Ini sebenarnya terkait dengan worldview kebudayaan. Jadi bagaimana kacamata yang dipakai oleh sebuah kebudayaan untuk memahami sebuah realitas sosial, baik itu peristiwa maupun aktivitas ataupun juga kebendaan-kebendaan. Dan dalam kasus ini adalah babi misalkan. Bagaimana kemudian sebuah kelompok kebudayaan tertentu yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap makanan yang mengandung babi. Ketika bekerja ya merasakan ada keganjalan, cuman ya itu konsisten aja. Kalau kerjanya seperti ini ya kita jalanin aja. Kalau kita sih bagiannya order, bakar, menyiapin nasi, jadi bikin santai aja, relax. Orang mah betah-betah, ada yang enggak gitu kerjaan di tempat kayak gini, cuman kita bikin asik aja dan nyaman gitu kerjaan di sini. Kalau di babi itu ya kerjanya haram, ya tahu sih kerjanya haram, cuma sama enggak mandang haramnya, yang penting mah dapat uang, penghasilan. Ketika kemudian worldview kebudayaan ini tidak tertanam secara kuat atau tidak tertanam secara utuh dalam proses perkembangan mereka memahami kebudayaan atau memahami worldview-nya, bisa terjadi proses negosiasi seperti itu. Nah, di mana ada sebuah aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tertolak secara worldview kebudayaan mereka, tapi mereka melakukan proses negosiasi atau proses penyangkalan-penyangkalan, atau juga karena adanya konsensus-konsensus value di masyarakat yang akhirnya mereka cenderung bergeser. Nah, karena pergeseran ini maka mereka memiliki persepsi yang tidak lagi
kaku, persepsi yang tidak lagi kemudian menolak secara tegas, tapi mereka masih melakukan sebuah proses-proses yang lebih cair. Kita itu pekerjaan kan banyak ya. Kalau kita ingin ya itu kan jelas-jelas sudah diharamkan. Dari mulai kita pegang, masak juga karena termasuk najis ya, najis mughalazah yang berat. Bagi yang memegang ya daging babi ya, kita keadaan basah. Kalau di hukum Islam itu harus dicuci 7 kali ya, ke-8 kalinya pakai pasir. Orang Islam kita tahu hukumnya babi itu haram, tapi dilaksanakan juga, diterabas juga istilahnya. Bodoh, yang penting mencari makan. Sekarang cari makan susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu ya. Nah kalau kita yang megang Al-Quran, patokan kita pada Al-Quran, hindari. Nah itu konsekuensinya itu kita di dalam hukum di Islam itu, kalau yang seperti itu kita ngerti hukum, tapi kita anggap juga itu termasuk orang yang fasik. Seperti juga kita memakan riba, udah tahu riba itu haram, tapi kenapa banyak umat Islam yang melakukan riba? Tuh. Kalau di beragama Islam, agama saya, ya suruh sholat, sembahyang, jangan makan babi, jangan megang anjing, itu kalau cara Islam. Dari keluarga juga ada, dari guru ngaji juga ada. Kalau keluarga saya sih nggak menjadi masalah, saya cuman yang ngingetin hati-hati kerjanya di babi, gitu. Jangan makan. Jadi keluarga inilah yang memberikan sebuah skema pertama, kerangka dasar pertama. Kemudian istilahnya keluarga inilah yang menginstal pertama kali nilai-nilai kebudayaan itu kepada seorang individu. Jadi ketika ditanya apakah cukup besar, sangat besar. Bahkan di keluarga inilah nilai-nilai pertama individu itu didapat. Namun permasalahannya setelah level keluarga, kemudian individu ini akan mengalami level lain seperti pertemanan, sosialisasi melalui media dan sebagainya. Nah seringkali agen-agen setelah keluarga inilah yang cukup kuat, ya, yang juga cukup memiliki kekuatan yang bisa jadi menggeser kepercayaan-kepercayaan yang sudah ditanamkan oleh agen keluarga tadi. Tapi keluarga bisa diperkuat juga ketika tadi keeratan sistem kekerabatan dalam keluarga ini cukup erat, maka dia bisa menjadi fondasi yang cukup bisa diandalkan. Karena keyakinan dia, udah masing-masing aja, takut dia hukum aja gitu. Ya kita nggak boleh cara debat, nggak boleh. Di dalam Islam itu nggak boleh debat. Kalau debat terlalu panjang, ujung-ujungannya malah nggak beres ya. Lebih baik kita menghindarkan dari debat. Ya udah, di kepercayaan begitu, ya udah kita saling menghormati aja gitu ya. Sedangkan di dalam Islam aja, di dalam ini beda-beda mazhab ya. Kalau kita pergi ke tanah suci sana ke Mekah itu di dalam sholatnya itu beda-beda, bukan beda-beda. Sholatnya semuanya sama, cuman caranya, pakaiannya itu beda-beda. Cara Allahu Akbarnya ada yang begitu, ada yang cara beda-beda lah gitu, macam-macam. Kita nggak boleh debat, itu satu agama ya, nggak boleh kenapa dia begini, karena beda-beda mazhab gitu, beda-beda pendapat ya, beda umpama di Turki ibadahnya begini, di Indonesia begini, di beda lagi di Mekah ya, ada beda-beda. Nah, tapi kita di situ bersatu ya, kita hanya menyembah Allah gitu. Jadi nggak boleh berdebat. Apalagi agama lain, udah masing-masing kita. Mempelajari budaya itu kita belajar mengenai diversity, bicara mengenai keragaman, sehingga kita tidak bisa menutup diri juga, apalagi di zaman saat ini kita sudah potensi interaksi kita dengan orang lain itu sudah semakin besar, maka kita tidak bisa menutup diri untuk tidak melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Nah kondisi yang tidak mungkin dihindari inilah yang harusnya disikapi dengan kita mencoba untuk melihat atau membuka wawasan kita tentang kebudayaan lain. Ketika kita sudah menemukan ruang-ruang kesamaan itulah, nah memperbesar ruang kesamaan itu sebagai modal dasar untuk bisa berinteraksi antar budaya. Saling memahami bahwa di agamanya ada sebuah statement-statement atau sebuah akidah-akidah yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Jadi ketika masing-masing umat beragama ini kemudian menyadari adanya hal-hal seperti itu dalam agama mereka, maka mereka pun akan bisa mentolerir ketika agama yang berbeda kemudian memiliki sebuah penolakan-penolakan yang tegas gitu ya. Jadi masing-masing agama akan memiliki titik-titik di mana dia akan menolak secara tegas sebuah
realitas-realitas yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai agamanya. Gitu. Kalau konkretnya dengan apa? Ya dengan berinteraksi yang banyak atau memperbanyak interaksi dengan orang dari kebudayaan yang berbeda. Jadi kita tidak hanya berinteraksi hanya dengan orang yang memiliki kebudayaan yang sama. Karena kuantitas interaksi kita dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda itu pun akan menjadi sebuah keterampilan tersendiri loh untuk kita memahami perbedaan kultural.